Halo semua, selamat bertemu kembali di Rumah Matematika bersama dengan saya, Hirman Joyo. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai eksponensial, khususnya berkait dengan soal dan pembahasan untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Atau ini seringkali dikenal dengan soal hot, higher order thinking skill, untuk teman-teman yang ada di jenjang SMA maupun SMK. Mari kita lihat soalnya seperti apa. Kita lihat. Soal yang pertama. Jika N memenuhi 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 kali dan seterusnya kali 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 sebanyak N faktor itu sama dengan 125. Maka N-3 kali N plus 2 sama dengan berapa? Jawaban yang tersedia A24, B26, C28, D32, E36. Mari kita bahas. Dari bentuk 25 pangkat 0,25 kali 25 pangkat 0,25 dan seterusnya sebanyak N faktor sama dengan 125, ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 2 pangkat seperempat kali 5 pangkat 2 pangkat seperempat kali 5 pangkat 2 pangkat seperempat dan seterusnya sama dengan 5 pangkat 3. Jadi ini hanya kita ubah saja. 25 itu kita ubah menjadi 5 pangkat 2. 0,25 itu adalah seperempat. Gitu ya. Ini sebanyak N faktor. Nah, ini sama dengan 5 pangkat setengah kali 5 pangkat setengah kali 5 pangkat setengah dan seterusnya kali 5 pangkat setengah sebanyak N faktor sama dengan 5 pangkat 3. Oke, setengah dari 2 kali seperempat. Sehingga nanti hasilnya adalah 5 pangkat setengah N sama dengan 5 pangkat 3. Karena ini tadi jumlahnya adalah N faktor, maka nanti ini artinya apa? 5 pangkat setengah pangkat N. Atau 5 pangkat setengah N. Diperoleh 5 pangkat setengah N sama dengan 5 pangkat 3. Menurut persamaan eksponen, karena basisnya, bilangan pokoknya itu sudah sama, maka nanti pangkatnya harus sama. Sehingga nanti diperoleh setengah N sama dengan 3. Maka N sama dengan 6. Nah, untuk N sama dengan 6 itu nanti kita substitusikan ke dalam ini. Jadi, N-3 kali N plus 2 itu sama dengan 6 dikurangi 3 kali 6 ditambah 2. N-nya kita ganti dengan 6. N-nya kita ganti dengan 6. Sehingga diperoleh 6 dikurangi 3, 6 tambah 2, 8. Sehingga nanti 3 kali 8 sama dengan 24. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut soal nomor 2. 5 pangkat 4022 dikurangi 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4020 dikurangi 5 pangkat 4016 hasilnya berapa? A1, B3, C25 per 4, D25 per 2, E25. Mari kita bahas. Dari 5 pangkat 4022 dikurangi 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4020 dikurangi 5 pangkat 4016, ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 4018 kali 5 pangkat 4 min 1 dibagi dengan 5 pangkat 4016 kali 5 pangkat 4 dikurangi 1. Nah, ini diperoleh dari mana? Perhatikan, bentuk ini 5 pangkat 4022 ini bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 4018 kali 5 pangkat 4 gitu ya. Oke, kalau ini nanti dikurangi dengan ini ya, maka nanti ini kurangi saja dengan ini. Nah, oke, ini sama dengan ini, kita faktorkan, ini menjadi 5 pangkat 4018 dikali 5 pangkat 4 dikurangi dengan 1 gitu ya. Oke, nanti diperoleh ini. Perhatikan kalau seperti ini nanti
yang kita ambil sebagai salah satu faktornya adalah yang pangkatnya kecil. Demikian juga kalau di sini pangkatnya 4020, 4016. Maka yang kita ambil adalah 5 pangkat 4016. Nah, dengan cara serupa yang ini tadi, maka nanti 5 pangkat 4020 itu bisa kita ubah menjadi 5 pangkat 4016 kali 5 pangkat 4. Dikurangi 5 pangkat 4016. Nah, yang sama adalah 5 pangkat 16. Oke, 5 pangkat 4016 kali 5 pangkat 4 dikurangi 1. Perhatikan bahwa ini dengan ini adalah sama, sehingga nanti ini kita sederhanakan. Sehingga diperoleh 5 pangkat 4018 dibagi 5 pangkat 4016. Dengan menggunakan sifat eksponen, maka kita peroleh 5 pangkat 4018 min 4016. A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama dengan A pangkat M min N. Nah, maka diperoleh yang ini. Sehingga dengan mudah ini kita peroleh sama dengan 5 pangkat 2. 4018 dikurangi 4016. 2 ya. Oke, 5 pangkat 2 sama dengan 25. Berarti jawabannya adalah E. Oke, jelas ya? Kita lanjut dengan soal ketiga. 2015 kuadrat kali 2014 kuadrat min 2013 dibagi 2014 kuadrat dikurangi 1 kali 2014 pangkat 3 ditambah 1 dikali 2013 pangkat 2 dikali 2014 kuadrat plus 2015 dibagi 2014 pangkat 3 min 1 itu sama dengan berapa? Wow, tampaknya membingungkan ya. Tetapi mari kita lihat, kita urai berapa jawaban dari soal ini. A itu 213 kali 2015, B 2015, C 2014, D 2013, E 1. Mari kita bahas. Nah, untuk mengerjakan ini, saya punya alternatif cara itu dengan memisalkan dulu. 2014 ini saya misalkan sebagai M. Perhatikan di sini ada 2015, 2014, 2013 gitu ya. Nah, yang saya ambil adalah 2014 yang kita misalkan sebagai M. Sehingga kalau 2014 itu M, maka nanti 2015 itu adalah 2014 ditambah 1, M plus 1. 2013 itu sama dengan 2014 dikurangi 1. Sama dengan M min 1. Jadi 215 itu bisa dinyatakan sebagai M plus 1, 213 sebagai M min 1. Nah, sehingga bentuk ini bisa kita tuliskan sebagai M plus 1 kuadrat, 215 itu adalah M plus 1 kuadrat, kali 2014 kuadrat, M kuadrat, min 2013, M min 1, dibagi 2014 kuadrat, M kuadrat dikurangi 1, oke, kali 2014 pangkat 3, M pangkat 3 ditambah 1. Oke, yang ini 213 kuadrat itu adalah M min 1, berarti M min 1 kuadrat kali 2014 kuadrat, M kuadrat, 2015 itu adalah M plus 1, maka ini M plus 1, dibagi dengan 2014 pangkat 3 dikurangi 1, M pangkat 3 min 1. Wow, agak panjang, tetapi jelas ya. Jadi dari pemisalan itu kita peroleh ini. Maka kita lanjutkan, dari bentuk ini tadi, bisa kita ubah menjadi ini. Oke, M plus 1 kuadrat kali M kuadrat min M plus 1 dibagi M plus 1 kali M min 1 kali M min 1 kuadrat kali M kuadrat plus M plus 1 per M pangkat 3 min 1. Nah, ini tadi dari M kuadrat min 1 itu bisa diubah jadi ini. Gitu ya. Ini karena ini perkalian semua, maka nanti ini bisa disederhanakan. Ini M plus 1 kuadrat dibagi M plus 1 tinggal M plus 1. Saya tulis di sini. Kemudian ini tetap, saya tulis di sini. Kemudian ini M min 1 kuadrat. Di sini ada M min 1. Maka ini bisa saya sederhanakan, tinggal M min 1 di sini dikali dengan ini tetap.
Sehingga nanti pembaginya masih M pangkat 3 ditambah 1 dan M pangkat min 3 dikurangi 1. Nah, dari sini sama dengan M pangkat 3 plus 1 dibagi M pangkat 3 plus 1 kali M pangkat 3 min 1 per M min 3 min 1. Nah, ini asalnya dari mana? Ini dari mana? Dari sini. M plus 1 kali M kuadrat min M plus 1 itu hasilnya adalah M pangkat 3 ditambah 1. Oke, ini kalikan saja. Ini M kali M kuadrat, M pangkat 3, min M kuadrat plus M. Yang ini M kuadrat, min M plus 1. Nah, jadi nanti kalau saya tuliskan di sini ya, ini menjadi M pangkat 3 min M kuadrat plus M min M kuadrat min M plus 1. Nah, ini hilang dengan ini hilang dengan ini, tinggal M pangkat 3 ditambah 1. Nah, begitu. Dengan cara serupa nanti juga M min 1 dikali M kuadrat plus M plus 1 itu sama dengan ini. Oke. Nah, jika kamu perhatikan, ini dengan ini kan sama. Jadi ini hasilnya adalah 1, ini juga sama, hasilnya 1. Sehingga sama dengan 1 kali 1, sama dengan 1. Jadi 2015 kuadrat kali 2014 kuadrat min 2013 dibagi 2014 kuadrat min 1 kali 2014 pangkat 3 plus 1 kali 2013 kuadrat kali 2014 kuadrat plus 2015 dibagi 2014 pangkat 3 dikurangi 1 itu hasilnya adalah 1. Oke, berarti jawabannya adalah yang E tadi. Oke, kita lanjut dengan soal berikutnya. Soal keempat. Nilai dari 1 dibagi 10 pangkat min 2017 ditambah 1 ditambah 1 dibagi 10 pangkat min 2016 tambah 1 ditambah 1 dibagi 10 pangkat min 2015 ditambah 1 dan seterusnya ditambah 1 dibagi 10 pangkat 0 ditambah 1 ditambah dan seterusnya sampai nanti paling akhir itu adalah ditambah 1 dibagi 10 pangkat 217 ditambah 1. Hasilnya berapa? A 2015,5, B 2017,5, C 0, D 1, E 2017. Mari kita bahas. Oke, untuk menjawab ini, mari kita lihat ini. Saya menggunakan cara ini. 1/A pangkat min N ditambah 1 ditambah 1/A pangkat N ditambah 1. Oke, ini sama dengan 1/A pangkat N ditambah 1. A pangkat min N itu kan 1/A pangkat N. Gitu ya. Ini berubahnya di situ. Yang lain tetap. Kemudian ini sama dengan 1/AN, A pangkat N ditambah A pangkat N per A pangkat N. Jadi ini kita samakan penyebutnya. 1 ini kita ubah menjadi A pangkat N dibagi A pangkat N. Itu kan 1 sama dengan ini. Oke. Oke. Sama dengan 1 dibagi A pangkat N plus 1, 1 plus A pangkat N dibagi A pangkat N gitu ya. Ditambah 1/A pangkat N ditambah 1. Sama dengan A pangkat N per A pangkat N plus 1 ditambah 1/AN plus 1. Penyebutnya sama, sehingga nanti ini penyebutnya A pangkat N plus 1. Nah, ini A pangkat N tambah 1, ya A pangkat N tambah 1. A pangkat N tambah 1 dibagi A pangkat N tambah 1, 1. Oke, jadi kalau kita punya bentuk seperti ini, hasilnya adalah 1. Sehingga nanti, kalau saya punya 1 dibagi 10 pangkat min 2, 17 tambah 1 ditambah 1 dibagi 10 pangkat 2017 ditambah 1, hasilnya adalah 1. Oke, di sini A-nya adalah 10, gitu ya. N-nya adalah min 2017. Oke, nah bentuknya kan ini. Sama ya, bentuk. Ini dengan ini kan, nah hasilnya berapa? 1. Oke. Nah, berarti nanti kalau saya punya 1 dibagi 10 pangkat min 2016 tambah 1 ditambah 1 dibagi 10 pangkat 2016 ditambah 1 hasilnya juga 1. Oke, N-nya hanya berubah jadi 2016. Ini bentuknya hasilnya juga 1 juga. Kalau ini
saya tambahkan dengan ini hasilnya juga 1. Gitu kan? Oke. Berarti nanti setiap ini saya tambahkan dengan ini hasilnya 1. Setiap ini tambah ini hasilnya 1. Setiap ini dengan ini 1. Terus begitu ya. Pasangan ini ada berapa? Ada 2017. Oke, tetapi nanti jumlah pasangannya ada 2017 ditambah dengan ini. Nah, kalau ini sendiri kita hitung, 1 dibagi 10 pangkat 0 tambah 1 itu sama dengan 1 dibagi 1 tambah 1. 10 pangkat 0, 1 ya. Oke, sama dengan setengah. Sehingga nanti hasilnya adalah, tadi jumlahnya adalah 2017 dikali 1 ditambah yang ini tadi berapa? Setengah, sama dengan 217,5. Jawabannya adalah yang B. Gitu ya. Lanjut. Soal yang kelima. Jika A pangkat 2X sama dengan 2, maka A pangkat 5X min A pangkat min 5X per A pangkat 3X plus A pangkat min 3X sama dengan berapa? A 31 per 18, B 31 per 9, C 32 per 18, D 33 per 9, E 33 per 18. Mari kita bahas. Oke, dari A pangkat 5X min A pangkat min 5X dibagi A pangkat 3X plus A min 3X, ini nanti saya kalikan dengan A pangkat 5X per A pangkat 5X. Ini triknya di sini ya. Semuanya ini kita kalikan dengan A pangkat 5X per A pangkat 5X. Oke, ini salah satu cara. Boleh juga nanti ini kamu kalikan dengan A pangkat 3X per A pangkat min 3X. Boleh saja. Oke. Tapi yang kita pilih A pangkat 5X atau A pangkat 3X saja. Oke, di sini saya ambil yang saya pilih adalah A pangkat 5X. Maka nanti hasilnya akan sama dengan A pangkat 10X dikurangi A pangkat 0 dibagi A pangkat 8X ditambah A pangkat 2X. Ini tinggal dikalikan saja. Ini dikali dengan ini, A pangkat M dikali A pangkat N itu adalah A pangkat M plus N. Berarti tinggal A pangkat 5X ditambah 5X, A pangkat 10X. A pangkat min 5X kali A pangkat 5X, A pangkat 0. Dibagi A pangkat 3X kali A pangkat 5X, hasilnya A pangkat 8X. Ditambah A pangkat min 3X kali A pangkat 5X, A pangkat 2X. Oke, dari min 3X ditambah 5X. Oke, ini kita peroleh A pangkat 10X min A pangkat 0 dibagi A pangkat 8X ditambah A pangkat 2X. Ini bisa kita ubah menjadi A pangkat 2X pangkat 5 min 1 per A pangkat 2X pangkat 4 ditambah A pangkat 2X. Oke, jadi A pangkat 10 itu kita ubah menjadi A pangkat 2X pangkat 5. Mengapa? Karena tadi ini. Yang diketahuinya adalah A pangkat 2X sama dengan 2. Sehingga dengan mensubstitusi A pangkat 2X sama dengan 2, itu kita peroleh 2 pangkat 5 dikurangi 1. Oke, A pangkat 2X-nya kan 2. Ini. A pangkat 2X berarti 2 pangkat 4 ditambah A pangkat 2X. 2. Ya. Hasilnya adalah 32, 2 pangkat 5 itu 32, dikurangi 1 dibagi 2 pangkat 4, 16, ditambah 2. Sama dengan 31 dibagi 18. Jawabannya adalah A. Oke. Jelas ya? Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita mengenai soal-soal yang berkait dengan eksponensial yang biasa keluar dalam ujian masuk perguruan tinggi negeri atau di tingkat SMA atau SMK. Itu adalah masuk dalam kategori soal-soal higher order thinking skill, soal-soal hot yang membutuhkan trik-trik tersendiri untuk bisa menjawab itu dengan cepat. Karena Anda harus ingat bahwa ketika nanti Anda mengerjakan soal ini dalam seleksi masuk perguruan tinggi negeri, ya waktunya sangat terbatas. Oke? Semoga penjelasannya membantu Anda dalam menyiapkan diri mengikuti seleksi masuk perguruan tinggi negeri. Terima kasih.